Halo Pisces, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi ya. Tema kita kali ini adalah heboh banget. Ternyata inilah yang mereka bicarakan tentang kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, Pisces, aku harap kamu semuanya dimanapun berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini. Kau bayangkan dia, seseorang ataupun banyak orang yang mungkin akan membicarakan kamu di sini. Dan apa yang mereka bicarakan tentang kamu, ya. Dan ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Pisces, kita spill dulu tentang zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, kita taruh di mana ya? Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Sagittarius. Ada Judgment, ada Seven of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. Ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Heboh banget. Ternyata inilah yang mereka ceritakan tentang kamu. Apakah itu? Di sini ada Knight of Pentacles. Ya, mungkin banyak orang-orang yang menceritakan kamu itu bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang begitu sangat berhati-hati. Seseorang yang mungkin pekerja keras, ya. Di sini kita bicara tentang kebaikan-kebaikan yang mungkin kamu miliki ataupun hal-hal positif ya. Semoga aja ya yang kebaca ini hal-hal baik. Nah, nanti mungkin di sesi berikutnya, di readingan berikutnya mungkin kita akan membaca tentang hal-hal buruk yang mungkin orang bicarakan tentang kamu ya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak fokus, berhati-hati dalam bertindak. Khususnya mungkin dalam hal pekerjaan. Karena apa? Karena kamu punya tujuan dalam hidup kamu. Aku mungkin tidak akan gegabah, aku tidak akan sembarangan gitu loh. Aku mungkin adalah seseorang yang mungkin terplanning, terencana ya. Jadi itu yang mungkin mereka bicarakan tentang kamu karena ya mungkin kedisiplinan diri kamu ya, mungkin kebaikan yang ada dalam diri kamu sehingga orang-orang mungkin banyak terinspirasi dari kamu. Maka kamu jadi buah bibir gitu ya, buah bibir tapi dalam hal kebaikan begitu, oke. Nah, itu yang mungkin mereka bicarakan tentang kamu. Lanjut, di sini ada King of Cups. Dan kamu itu adalah seseorang yang mungkin bijaksana banget. Ya, kamu orang yang tangguh. Kamu orang yang bertanggung jawab juga. Kalau kita katakan di sini tangguh, kamu itu mungkin sudah banyak ya memperjuangkan hidup kamu. Dan mungkin mereka-mereka itu menyaksikan perjuangan kamu. Mungkin pernah kamu jatuh bangun, mungkin kamu pernah juga terpuruk ya. Tapi kamu tetap bangkit. Kamu tidak pernah mengenal untuk menyerah gitu loh. Kamu terus bangkit. Itulah yang dilihat dari orang-orang, yang mungkin dilihat orang-orang dari kamu gitu loh. Kamu itu orang yang tangguh, kamu itu orang yang tegar gitu loh. Walaupun ada masalah yang mungkin kamu hadapi, ya kamu kan orangnya bertanggung jawab dan kamu selesaikan masalah itu. Ya terkadang kan banyak nih orang-orang yang kayak lepas dari tanggung jawab ya. Mereka mengabaikan semua apa yang mungkin harus dikerjakan, tapi kamu tidak. Nah, itulah mungkin orang bicarakan tentang kamu seperti itu. Tentang kelebihan-kelebihan yang mungkin kamu miliki ya, Pisces. Di sini ada Temperance. Kamu juga seseorang yang bisa dikatakan adil gitu. Adil dan kamu selalu ingin mencari keseimbangan dalam hidup kamu. Karena kamu tahu hidup ini memang harus kita perjuangkan sendiri gitu loh. Siapa lagi kalau bukan kita yang memperjuangkan hidup kita. Berharap sama orang, kita akan kecewa.
ya. Dan mungkin di sini salah satunya tempat kamu bersandar ya Tuhan semesta alam. Jadi apapun yang terjadi kamu meminta kepada Tuhan untuk bisa menjalankan hidup ini penuh dengan keseimbangan begitu. Nah, inilah hebatnya kamu. Kamu selalu ya mungkin kalau dikatakan adil sih kamu selalu adil ya. Mungkin pada teman-teman, pada siapapun ya. Intinya kamu tidak akan memilih-milih, oh ini teman aku yang si A, yang si B, yang si C itu berbeda-beda gitu loh. Dan kamu ya sebaiknya kalau berteman ya jangan dipilih-pilih gitu loh. Samakan aja pada ya mungkin karena kita juga merupakan makhluk sosial ya. Dan kita semua sama. Di mata Tuhan semesta alam kita sama. Jadi di sini kamu tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Yang ingin dekat dengan kamu, kamu sama ratakan. Kecuali yang berbeda itu mungkin perlakuan mereka-mereka terhadap kamu gitu ya. Atau mungkin ada mereka-mereka yang toksik. Di situ mungkin kamu membuat perlakuan yang berbeda. Entah itu kamu menjaga jarak ya, kamu membatasi diri kamu dengan mereka karena agar tidak terkontaminasi ataupun tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Ya, itu kamu. Intinya kamu selalu kayak sadar gitu loh. Sadar dengan keadaan ya begitu. Karena mungkin di sini kamu benar-benar orang yang bertanggung jawab. Jadi kamu itu pasti bijaksana lah gitu ya. Oke. Ini judgment. Kamu adalah seseorang yang mungkin selalu membuat perubahan dalam hidup kamu. Kamu selalu membuat perubahan-perubahan itu. Walaupun kamu merasa kayak sudah lebih baik ya, tapi kamu selalu ingin lebih baik lagi. Karena itulah tujuan dalam hidup kamu. Ya bagaimana untuk berbuat baik kepada orang, bagaimana untuk mencintai diri sendiri gitu ya. Bagaimana juga untuk terlihat baik di mata orang ya dengan kejujuran ya, dengan ketulusan bukan modus begitu ya. Nah, ini aku lihat. Intinya kamu itu selalu membuat perubahan-perubahan dalam hidup kamu. Sehingga banyak orang-orang yang mungkin merasa kalau kamu itu adalah orang yang perfect begitu. Walaupun di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Tapi mendekati sempurna itu kan boleh gitu ya, berusaha kita untuk mendekati sempurna. Oke. Nah, begitu ya, Pisces. Kita lihat apa lagi di Seven of Cups. Ini juga menggambarkan kami itu adalah seseorang yang benar-benar apa ya? Kami itu unik orangnya gitu loh. Kami itu orang yang benar-benar kayak selalu mendapatkan keberuntungan. Ya mungkin termasuk orang-orang yang mendekat ke kamu itu akan banyak ya, akan banyak. Orang-orang menyukai kamu juga banyak, tapi juga banyak orang-orang yang tidak menyukai. Karena apa? Yang kalau tidak menyukai itu pasti itu karena iri, dengki gitu ya. Atau dia merasa kayak tidak mampu nih untuk menjadi seperti kamu ya. Di mana mungkin kamu sudah sukses, kamu sudah bahagia. Apalagi mungkin kamu bahagia dengan seseorang yang mungkin mereka cintai begitu. Banyak itu orang-orang yang iri seperti itu. Karena apa? Pasangan dia kayak sempurna banget ya. Aku pengen deh memiliki dia. Aku pengen deh memiliki pasangannya gitu ya. Ada yang seperti itu. Justru mungkin ya ada yang mungkin cari perhatian dari pasangan kamu gitu ya. Ada orang yang mereka kayak mencari apalah jalan untuk bisa mendekat ke pasangan kamu gitu. Karena mereka kayak punya obsesi karena melihat kamu bahagia. Kok merasa kayak sempurna banget ya ciptaan Tuhan ini gitu loh. Terkadang mereka memikirkan seperti itu. Maka jadi pembicaraan nih kamu. Kok bisa ya dia menemukan orang seperti itu gitu ya. Dan orang seperti itu sulit loh ditemukan gitu. Itu kan semua tergantung diri kita ya. Kalau diri kita baik, otomatis orang yang menjadi pasangan kita juga baik. Karena jodoh itu terkadang cerminan. Tapi ada juga sih ya, bukan cerminan ya, ada. Tapi tergantung bagaimana cara kamu untuk melihat jodoh itu dari sudut pandang yang mana begitu. Oke. Nah, inilah kamu. Kami tuh selalu banyak disukai orang dan banyak juga yang tidak disukai orang gitu. Intinya kamu itu selalu menempatkan situasi, intinya mendapatkan diri kamu di situasi yang tertentu lah. Pandai kamu untuk mengatur semua itu. Ada Queen of Cups. Ya, kalau di sini kamu seorang perempuan, ini kan juga ada King of Cups, di sini Queen of Cups ya. Kalau seandainya kamu di sini seorang perempuan atau laki-laki, ini kamu orang yang benar-benar kayak punya rasa keibuan gitu ya, punya rasa kasih sayang ya. Kami itu adalah orang yang benar-benar kayak anggun banget. Banyak orang-orang yang mungkin akan nyaman berada di dekat kamu. Karena mungkin selain kamu punya kekuasaan, selain kamu punya power ya, kamu juga punya rasa
kasih sayang yang baik gitu loh, yang banyak, sehingga banyak orang-orang yang mungkin akan menyukai kamu. Banyak orang-orang yang mungkin akan nyaman berada di dekat kamu ya. Nah, seperti itu ya, Pisces yang aku rasakan dari energi kamu di sini. Intinya banyak inilah yang mungkin mereka bicarakan tentang kamu ya, yang baik-baiknya. Tapi kita nanti di sesi berikutnya, ya mungkin setelah habis readingan ini 12 zodiak ya, kita akan coba buat bagaimana cara orang melihat kamu dari sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Oke, buat Pisces kita akan coba lihat apalagi di sini yang terbaca untuk Pisces. Mereka yang bicarakan kamu seperti apa yang mereka bicarakan ya. Kita ambil 3 kartu. Oke. Imagination ya. Kamu itu orang yang benar-benar kayak punya imajinasi yang cukup tinggi. Dan imajinasi kamu itu mungkin bisa kamu wujudkan. Kamu orang yang kreatif. Kamu orang yang bisa membuat pikiran orang-orang juga kebawa gitu loh. Ya, sehingga kayak terhasut gitu loh. Gimana ya? Mungkin nih banyak nih orang-orang kayak mendengar omongan kamu, oh omongannya benar gitu loh. Karena apa? Karena terbukti dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang kamu lakukan gitu loh. Jadi orang-orang kayak mudah percaya aja apa yang kamu lakukan itu ya benar gitu loh. Ya. Jadi itulah dimana kamu itu seseorang yang punya imajinasi yang cukup tinggi, dan kamu itu juga orang yang kreatif ya. Apa yang kamu udah bayangkan, udah kamu harapkan ataupun kamu planning kan itu bisa akan kamu wujudkan. Ya. Seperti itu, Pisces. Oke. Lanjut, di sini kamu juga orangnya disiplin banget ya. Disiplin ini juga suatu modal ya, suatu modal untuk kita menjadi sukses. Karena kalau tidak disiplin, ya kita pasti nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita planningkan, apa yang harus kita pikirkan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita disiplin, waktu kita akan teratur ya. Waktu kita mungkin akan benar-benar kayak bisa kamu manfaatkan dengan baik gitu. Jadi disiplin ini adalah sebuah kunci untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan untuk diri kita. Oke? Dan lanjut happiness. Dan kamu juga seseorang yang selalu happy. Kamu juga selalu membawa kebahagiaan pada orang-orang juga. Intinya bisa dikatakan kamu juga bisa menjadi healer, penyembuh bagi orang-orang yang mungkin berada dalam keadaan sedih, kecewa, terpuruk ataupun masalah. Banyak ya, orang-orang punya masalah dalam hidupnya dia. Dan mereka datang ke kamu. Ya mungkin bisa saja minta bantuan secara materi ataupun materi gitu ya. Karena secara mungkin kamu dikatakan orang yang mapan, orang yang sukses. Dan kamu juga baik hati. Makanya mungkin banyak orang-orang yang mungkin minta bantu ke kamu, dan kamu tidak akan segan-segan untuk membantu orang-orang itu. Karena apa? Karena kamu di sini seseorang yang punya kasih sayang, rasa sayang yang besar gitu loh. Ya, kepada diri sendiri, kepada orang-orang di sekitar kamu ya. Pisces. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi kami itu akan selalu happy hidupnya, walaupun ada masalah dalam hidup kamu selalu menunjukkan kalau kami itu happy begitu ya. Self esteem di sini aku melihat I possess gift of the soul that benefit me and other. Kamu itu adalah seseorang yang membawa kebaikan ya. Karena kamu tahu cara mencintai diri sendiri, cara mencintai orang lain ya, mengasihi orang lain ya, berempati kepada orang lain itu kamu tahu. Itulah yang membuat hidup kamu itu selalu bahagia. Itulah yang membuat hidup kamu selalu happy. Karena kamu dijauhi dari pikiran-pikiran negatif. Ya, yang ada hanya pikiran positif. Bagaimana caranya untuk bahagia, bagaimana caranya untuk membahagiakan orang. Nah, itu yang ada dalam pikiran kamu. Karena hidup itu ya tentang kebahagiaan ya, itu yang kita inginkan. Oke. Kita akan coba lihat untuk endingnya seperti apa di kartu oracle buat Pisces. Kita akan coba lihat apakah di sini yang terbaca. Oke. Ya. Take the start. Nah, kamu akan selalu bisa mengendalikan ya keadaan kamu di mana kamu sedang stuck atau kamu di mana sedang berada dalam masalah ya. Kamu akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kepribadian kamu itu yang benar-benar kayak sudah dewasa, sudah mandiri banget gitu ya. Kamu orang yang bisa memahami apa yang harus kamu lakukan atau yang tidak, karena kamu tahu yang diri kamu butuhkan itu apa. Begitu. Oke? Jadi buat Pisces, jika kamu mungkin berada dalam keadaan yang kecewa, disakiti, kamu harus tahu nih apa yang diri kamu butuhkan, penyembuhan ya. Kamu harus sembuh. Dan di sini aku lihat Pisces itu adalah orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tanpa bantu orang lain pun kamu bisa sembuh.
Arti kata kamu sudah berpikir, "Oh, aku nggak bisa nih begini terus. Aku harus berubah," gitu ya. Karena jika aku fokus kepada masalah, hidup aku tidak akan pernah berubah. Aku stuck gitu loh, ya. Fall in love with your own story. Nah, banyak orang-orang nih yang merasakan bahwasanya melihat sejarah hidup kamu itu, eee, apalagi sejarah percintaan kamu itu kayak membuat termotivasi bagi orang-orang gitu ya. Karena mungkin apa ya, kamu selalu juga ya ketemu dengan orang-orang yang salah, atau kamu pernah sering disakiti atau dikhianati ya. Tapi mohon maaf ya, kamu itu kayak selalu merasakan, oh ini nggak baik, ya udah biarin. Mungkin lebih mengikhlaskan gitu ya. Dan kamu merasa kayak kalaupun tidak jodoh, ya aku ikhlas. Mungkin rencana Tuhan itu pasti indah ke depannya. Nah, itu ternyata yang mungkin kamu tunggu-tunggu. Kamu selalu kayak mempelajari apa yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu jadikan pelajaran, bukan kamu jadikan masalah, bukan ya. Oke, kasih up with risk. Kamu adalah seseorang yang bisa meningkatkan gairah hidup kamu, daya hidup kamu, dan kamu kamu itu orang yang energik banget gitu ya. Balance. Hidup kamu akan selalu seimbang ya. Sama halnya dengan temperance. Arti kata inilah energi kamu. Benar-benar kamu itu akan bisa seimbang. Ya. Kemana ya yang mau dicari orang seperti ini gitu loh. Kalaupun misalnya Pisces, oh aku nggak seperti itu kak. Berusahalah untuk menjadi orang seperti ini. Karena pasti ada untungnya. Untungnya kita bisa bahagia, kita happy, kita akan selalu dimudahkan gitu ya. Tuhan juga akan sayang sama kita. Nah, itu yang terpenting. Ya, namanya hidup harus kita jalani. Apapun itu yang terjadi, tetap kita harus jalani. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat teman-temanku Pisces. Semoga bermanfaat. Jika itu tidak resonate, ya kamu bisa jadikan hiburan. Kalaupun tidak, semoga kamu ya, kalaupun ini resonate, bisa kamu jadikan ya mungkin untuk mendapatkan pesan-pesan positifnya. Baik Pisces, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.